Kita ngaji surah Al-Isra ayat mulai 39. Dzalika itulah mimma auha sebagian apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Mu di sini yang dimaksud adalah Rasulullah. Siapa yang mewahyukan? Rabbuka, Tuhanmu, minal hikmati sebagian dari hikmah. Dzalika itulah, berarti kalau ada orang nunjuk itulah, itu berarti kan ada sesuatu yang ditunjuk. Itu kan ya. Lah yang ditunjuk itu apa? Berarti itu masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 23 halaman sebelumnya itu, yaitu tentang perintah berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian perintah menyembah Allah, perintah berbuat baik pada orang tua, apalagi ketika orang tua itu sudah berusia lanjut. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang-orang keluarga terdekat. Dan yang paling utama sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, yang paling didahulukan adalah keluarga. Itu di ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu. Makanya ayat Quran itu saling berhubungan. Tunaikanlah dzal qurba, orang yang terdekat. Berarti kalau ada apa-apa, kita keluasan rezeki, mau bagi-bagi rezeki, yang didahulukan keluarga sebelum ke orang lain. Cuma kadang realnya di masyarakat malah kebalik ya. Orang lain bisa baik, kalau bahasa sekarang apa? Besti. Bahasa sekarang besti ya. Kemana-mana berduaan aja. Pasar berduaan, ngaji berduaan, jalan-jalan berduaan, padahal orang lain. Sama kakaknya, sama adiknya malah teguran aja enggak. Gara-gara warisan beda semeter aja gegeran. Padahal Quran perintahnya wa ati dzal qurba, dahulukan orang terdekat, keluarga. Karena biar bagaimanapun kalau kita susah di rumah sakit atau apa, paling-paling yang ditanya sama dokter ini keluarganya mana. Enggak ada yang nanya ini bestinya mana. Enggak ya. Enggak ditanya ini teman dekatnya mana. Enggak, yang ditanya keluarganya mana. Apalagi kalau misalnya sampai diambil tindakan operasi, ini keluarganya mana, tanda tangan persetujuan. Itu besti yang kesono kemari enggak. Maka baik-baiklah dengan keluarga. Tapi memang real kok ya. Orang itu bisa kemana-mana dengan orang lain, tapi kadang sama kakaknya, sama adiknya itu kayak orang lain. Iya, ngobrol bisa ngobrol loh. Kakak adik bisa ngobrol setengah jam aja, perasaan udah habisan bahan. Sama orang lain kadang dari pagi ketemu pagi. Wes itu ya realnya begitu. Itu termasuk dzalika itu tadi loh. Perintah-perintah dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Mulai dari ayat 23 sampai ayat 38. Itu semua adalah auha ilaika rabbuka minal hikmah, yang diwahyukan Allah kepada engkau Nabi Muhammad, dan itu mengandung hikmah dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan ma'allahi beserta Allah ilahan, Tuhan, sesembahan, akhar yang lain.
alias jangan menyekutukan Allah, jangan syirik, karena ini termasuk dosa besar. Orang berbuat syirik sampai meninggal belum taubat, ya wis langsung cemplung neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni dosa selain syirik. Kalau syirik, kalau belum benar-benar taubat, wah wis, kalau sampai mati kok belum taubat, bahaya. Lah syirik itu ada dua macam. Ada namanya syirik khafi, bukan kopi loh ya, ntar kedengarannya kopi lagi. Khafi pakai kho, fa ya tulisannya. Syirik khafi. Yang kedua namanya syirik jali, bukan Bang Jali. Bang Jali lagunya siapa? Ya lagu dangdut itu. Bukan. Khafi itu artinya syirik yang samar, enggak nyata-nyata jelas, enggak. Misalnya begini, itu kerjaan kalau enggak ada saya enggak beres itu. Seakan-akan dianya itu yang beresin kerjaan itu, padahal dia mungkin ya ada andil, cuma seandainya nggak ada dia, nyatanya tetap selesai. Lah itu seakan-akan meniadakan Allah. Ini rumah saya bangun hasil kerja keras saya. Itu ucapannya Qarun ya begitu. Kita pernah dengarkan nama Qarun ya. Sampai orang sini nih, orang lontar, kalau bikin pondasi kok nemu emas setutup ini misalnya, bilangnya harta karun. Karun ya si Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah di Mesir sono lho. Lah kok bisa nyampe sini tuh, yang gondol siapa? Lah Qarun itu ketika ia kaya raya ditanya, kalau bahasa kita, Pak Qarun duitmu kok banyak? Oh ini hasil kerja keras saya. Ini seakan-akan meniadakan Allah. Ini termasuk syirik khafi. Lah, terus kalau kita ditanya gimana, Bu? Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Ya kan, kan gitu loh. Wong rumah yang kita bangun misalnya sampai berapa lantai gitu ya? Yang kita bangun habis anggaran ember-emberan. Itu kalau Allah menghendaki hancur nggak lama. Cuman tinggal kita mau ngaji lupa matiin kompor. Mau berangkat ngaji lupa matiin kompor, udah berangkat ngaji, begitu nyampe di sini tahu-tahu ada suara der. Kompor redup, rumah kebakaran. Habis. Kebetulan nelpon pemadam juga datang-datang. Nah itu namanya syirik khafi, dan ini bisa menjangkiti penyakit ke siapa saja. Itu pengajian kalau nggak ada saya, wah nggak jalan. Apa orang-orang itu nggak bisa diandelin, cuma nunggu suara ibu-ibu ini hari Rebo, ayo kita ngaji. Cuma nunggu dipanggil. Nah itu kalau penyakit itu ada dalam diri kita, itu seakan-akan bahwa dia itu menyaingi yang menentukan, yaitu Allah. Itu namanya syirik khafi, dan ini bisa ke siapa saja. Khafi itu artinya samar-samar, nggak terang-terangan. Lah yang kedua syirik jali. Syirik jali ini yang terang-terangan. Jali, jim, lam, ya. Kalau ditulis Indonesia ya J-A-L-I. Nah, jali. Jali kalau ditulis Arab, jim, lam, ya. Jali itu artinya terang-terangan. Orang usahanya seret, buka warung kok, buka toko sehari kok yang datang cuma 3 orang.
4 orang. Besoknya lagi malah belas nggak ada. Wah, akhirnya nyari-nyari, nanya-nanya, kemana ini yang manjur? Dan Sirisono di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur, datang ke sono, semedi di sono, nungguin, katanya nunggu kejatuhan daun. Karena kebetulan saya punya teman supir pribadi. Lah dia itu sering disuruh nganterin bosnya. Ya ke sono itu. Katanya saya tanya, terus di sono ngapain Mas? Di sono cuma duduk begini aja, ini duduk. Ntar kalau udah kejatuhan daun, kan duduknya di bawah pohon daru katanya. Kata orang sono, katanya ya saya belum pernah lihat, cuma cerita orang. Itu pohon, nanti kalau dia duduk situ kejatuhan daun, itu daun bawa pulang. Nah itu taruh di laci, taruh di mana lah katanya. Lah kalau yang terang-terang berbuat seperti itu, nah itu namanya syirik jali. Jali itu terang-terangan. Konon cerita orang katanya dagang bakso kok sepi, udah datang ke Ngong kalau Betawi, kalau Jawa ya Mbah ya. Kalau orang Sunda naon? Datang akhirnya, wes ini centong bawa cemplungin ke wes itu yang terang-terangan. Kalau yang khofi tadi itu samar-samar. Lah kalau terang-terangan mungkin insya Allah kita bisa ngindar, bisa enggak lah pokoknya. Tapi yang khofi tadi loh, kalau enggak sayang. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan jangan engkau jadikan di sisi Allah Tuhan yang lain. Artinya ada yang kita pertuhankan selain Allah. Lah kalau itu kok terjadi, fatulqa fi jahannam malumam madhura. Fatulqa, maka engkau akan dilempar fi jahannam, di neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka paling super eksekutif. Ibarat kendaraan, naik kereta, ini kelas paling keren. Yus pokoknya paling mentok lah. Jahanam. Maluman madhura, dalam keadaan maluman, terhina. Madhura, dan jauh dari sayangnya Allah. Ya Allah marah, ya wis langsung dibuang gitu aja. Itu kalau ia sampai meninggal belum taubat dari penyakit yang disebut dengan syirik itu. Nah ini ayat yang ke-39. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Afa asfakum, apakah pantas kalian memilihkan, apakah pantas untuk kalian itu rabbukum Tuhan kalian bil banina, anak laki-laki, wattakhadha minal malaikati inasa, dan menjadikan sebagian dari malaikat itu inasa, anak perempuan. Maksudnya begini loh. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu kan kebanggaannya kalau punya anak laki-laki, kalau punya anak perempuan malu. Sampai-sampai kaum jahiliyah begitu lahir kok dilihat jenis kelamin perempuan, langsung dibawa ke belakang, bikin galian, masukin diuruk, yuk masih hidup. Orang sekarang yo enggak salah sadis. Kalau dulu masih nunggu lahir, kalau sekarang enggak nunggu lahir, asal ketahuan tes spek kok ada garis 2, kan udah jadi bocah itu, dibeliin apa nanas muda, kata-katanya kata orang-orang apa namanya aborsi, dibunuh malah sebelum
lahir. Lah kalau orang jahiliyah dulu kan dibunuhnya setelah lahir. Lah orang sekarang kadang yang pelaku zina begitu ketahuan hamil langsung dibunuh itu janin. Kadang begitu lahir dibuang. Kalau melihat berita-berita di TV, ya Allah. Sementara ada orang yang berumah tangga sekian tahun mendambakan anak sampai berobat ngabisin duit berjuta-juta nggak dapet. Giliran ada orang pacaran yang cuma nyoba-nyoba bentaran doang jadi. Begitu jadi bocah dibuang ke tempat sampah, ada yang ditaruh di kardus, ya Allah. Nah, orang jahiliyah dulu sangat bangga dengan anak laki-laki dan malu kalau punya anak perempuan. Maka ketika mereka ditanya, yang dipilih pasti anak laki-laki. Padahal yo aslinya sama aja ya. Punya anak laki, anak perempuan yo sama saja. Bahkan cerita orang-orang pernah saya dengar, mending punya anak perempuan daripada punya anak laki. Lah ya kalau punya anak perempuan mah mayan. Iya, punya anak laki mah ngeselin sampai gede nggak bisa diambil tenaganya. Main, yes, laki perempuan aslinya sama saja. Wong itu titipan Allah, anugerah Allah. Mereka lebih memilih anak laki-laki, tetapi mereka menganggap Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat itu. Menurut anggapan keyakinan orang Quraisy jahiliyah dulu, bahwa malaikat itu kata mereka anaknya Allah, anak perempuannya Allah. Wattakhadha minal malaikati inasa, dan menjadikan malaikat itu inasa sebagai anak perempuan. Artinya mereka orang-orang kafir itu beranggapan, kafir Quraisy, bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat itu. Innakum lataquluna qaulan azima, dan ini adalah ucapan kalian yang dimaksud kafir Quraisy, yang dosa besar, qaulan. Ini menolak, membantah bahwa Allah itu punya anak. Maka dalam surat yang menjadi andalan kita kalau sholat, walam yakul lahu lam yalid. Sebelumnya lam yalid walam yulad, kan surat andalan ya. Tapi kalau ditanya ini lam yalid walam yulad ayat keberapa? Yuk ngitung dulu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kelemahan kita itu di situ deh. Termasuk saya. Saya itu kalau ditanya ayat berapa, mikir dulu lama. Iya, ngitung dulu. Makanya saya kalau nonton YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat kok bisa hafal sampai ke pojok-pojokan itu dulu ngapalinya gimana? Kita ngapalin Fatihah loh, Fatihah yang setiap hari kita baca puluhan kali. Kita ditanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keberapa? Bener 6. Halo kan 6 5 4. Oh ya. Makanya saya kalau nonton, ya Allah, orangnya perasaan ya agak kecil tapi ke otaknya isinya banyak. Kita yang orangnya gede ke otaknya isinya dikit. Allah Maha Kuasa ya. Allah nitipin ke kita ya segini-segininya. Ya wis lah ya, diterima. Maka ayat yang jadi andalan kita lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak mungkin punya anak. Kalau agama lain berkeyakinan itu urusan mereka. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Walaqad, dan sungguh, sarrafna, kami jelaskan berulang-ulang, fi hadzal qur'ani, di Quran ini, liyadzakkaru, supaya orang-orang itu terus ingat. Maka kadang penjelasan ayat-ayat Quran itu diulang-ulang.
tentang nyembah Allah diulang-ulang, perintah sholat diulang-ulang, perintah zakat diulang-ulang, apalagi perintah syukur yang supaya orang gak mengingkari nikmat Allah dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali itu? 31. Saya belum pernah hitung masalahnya. Bener 31. Udah pernah hitung? Saya belum pernah ngitung, ya baca sering cuman ngitung belum pernah. Lah kan namanya diulang-ulang. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Wong nikmat Allah yang diberikan ke kita itu lengkap. Cuma kita nggak ngerasanya kita itu orang yang termiskin di dunia. Kayak lagunya siapa? Hamdan ATT. Kita ngerasa itu enak itu selalu di orang lain. Padahal orang lain itu bisa ngiler kepengen kayak kita. Tapi kita ngerasa enak itu di orang lain. Makanya kalau kita ketemu orang, kalau lagi ngobrol, seringnya ngomongnya begini, ibu sih enak, lah saya gitu ya. Ibu mah enak, anak udah pada nikah semua, pada kerja semua, lah saya masih ada yang sekolah, tiap hari mikirin ongkosnya. Seakan-akan itu enak selalu di orang lain. Nah kalau bahasa itu pelangi, itu seakan-akan berada di atas kepala orang, nggak pernah berada di kepala sendiri. Kayaknya tuh enak ya tadi itu orang lain. Padahal orang lain bisa lebih parah daripada kita. Cuma mungkin dia bisa nutupi kekurangan dan kesusahan. Lah kita ngomongnya ibu sih enak, mau ngaji tinggal berangkat ngaji lah saya, mau berangkat ngaji dengkul sakit, pinggang sakit. Lah ini nyelonjor sini, ibu mah enak tinggal berangkat aja. Ya Allah, padahal betapa banyak orang yang hari ini nggak bisa ngapa-ngapain, celentang di tempat tidur. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Tapi justru malah diulang-ulang itu kadang orang malah makin jauh. Makin jauh itu maksudnya begini nih, tadi itu biar diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Justru orang malah makin ngeluh. Makin hari bukan makin syukur, malah makin tambah ngeluh. Dulu mah enak, dagang jam segini mau udah duit dapat segini, lah sekarang. Dulu mah enak, bandingin dulu. Padahal Bu, zaman dulu sama zaman sekarang paling enak tetap zaman sekarang. Ayo, zaman dulu kalau mau mandi aja harus nimba air. Iya kalau punya sumur sendiri. Kalau saya dulu di kampung sumurnya punya tetangga. Tiap sore habis sholat asar itu kalau orang Jawa dulu namanya ngangsu. Ayo, potongin. Lah sekarang tinggal tinggal mencet. Dulu kalau gerah ini aja ngeplek. Sekarang tinggal lah dulu mau pulang kampung kemana-mana, yuk naik angkot yuk repot. Sekarang mau milih kereta, milih bis, milih apa bagus. Lah kok masih ngeluh aja ini. Aduh ya Allah. Qul law kana ma'hu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Qul, katakan wahai Muhammad, seandainya ada Tuhan selain Allah, seperti apa yang mereka sampaikan itu, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila,
maka Tuhan-Tuhan yang dijadikan tandingan Allah itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka katakan bahwa Allah itu uluwan, maha tinggi, kabiro, dan maha besar. Maha suci Allah, tak mungkin Allah itu lam yalid walam yulad, punya anak atau diperanakkan. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah lahu kepada Allah as-samawatu, langit-langit, as-sab'u yang 7. Berarti sebelum ada penelitian bahwa langit itu 7 lapis, Quran sudah bilang bahwa as-samawatu as-sab'u, langit itu ada 7. Kata kita ya 1 doang ya. Wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan apapun yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita ini enggak tahu cara-caranya makhluk yang lain bertasbih. Kalau manusia ya tasbihnya dengan subhanallah. Nah kalau makhluk lain ya mungkin bertasbih, cuman ya enggak tahu caranya gimana. Mungkin hewan-hewan itu juga bertasbih, tapi caranya wallahu alam. Wong kita bukan Nabi Sulaiman yang bisa memahami bahasa hewan. Lah kalau di YouTube itu ada katanya orang bisa paham bahasa semut. Pernah nonton nggak YouTube-nya? Yang inna askoli ya wow. Di YouTube ada bisa ke langit katanya. Iya, bisa jadi penjaga gawang neraka. Ya wes bola akhir zaman aneh-aneh. Bisa ngomong dengan bahasa cacing, bahasa semut, bisa terbang. Nah, saya juga bisa naik Garuda. Lah mereka terbang sendirian, the pilot itu terbang bawa berapa ratus orang kalau mau umroh ya. Bisa 300 orang ya. Saya jalan di atas air juga bisa ya, naik ferry. Ngomong jarak jauh ya bisa pakai ini. Orang sekarang mah nggak lebih, orang dulu nggak lebih sakti dari orang sekarang sakti. Iya dulu celup batu keluar air, kita nggak usah celup, cuman puter di keran keluar air, ya kan? Dulu katanya bisa jalan di atas air, lah kita juga bisa naik kapal, bisa terbang, ya kita bisa. Apa sih yang nggak bisa orang sekarang? Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu haliman, zat yang maha bijak, ghafura, dan zat yang maha pengampun. Kesalahan apapun yang kita lakukan, asal kita mau bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.